yaitu saya sendiri juga, Hersal Rizky Rahmatullah. Kemudian yang berikutnya adalah pembicara kedua yang akan diisi oleh Mbak Caroline Da Vinci. Kemudian ada pembicara ketiga yang insya Allah hadir, Kak Faris Purbalesmana. Kemudian pembicara keempat yaitu Kak Fatra Satriawan, dan pembicara penutup yaitu Kak Prima Frinanda. Walaupun udah kakak share tentang ini, tapi kepribadian kalian itu nggak bisa ngebohongin apa yang bakal kalian isi. Tapi setidaknya kalian udah tahu sedikit tentang tips dan triknya di zona yang aman lah. Tapi tetap nasihat dan masukannya belajar ulang kalau ada tes psikotes. Kemudian kalau benarnya kalian itu 10-15, kalian harus lebih teliti dan belajar ulang pas ada tes psikotes. Dan kalau benarnya 5-9, kalau ada psikotes belajar lebih giat lagi ya. Dan yang terakhir, kalau benarnya 1-4 kalian harus belajar lagi ya. Oke, ini referensi soalnya. Tadi kebanyakan soal dan pembahasannya kakak ambil di awambicara.id ini. Kalian harus banyak belajar ya, harus banyak kerjain soal. Jangan pernah bosan karena itu akan mempengaruhi nilai psikotes kalian. Untuk sharing session pada hari ini, pertama-tama mau ngucapin apa kabar kakak-kakak tingkat lainnya dan juga para alumni. Jadi hari ini kebetulan dikasih kesempatan untuk sharing masalah wawancara kerja dengan metode STAR. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Caroline Da Vinci. Tahapan tes penerimaan pegawai, sharing aja nih ya. Yang pertama itu pastinya ada tes administrasi, tes aptitude dan tes intelijensi, akademis sekaligus kemampuan berbahasa Inggris, tes psikotes yang udah dijelasin sama Hersa tadi, dan tes kesehatan. Untuk kali ini saya akan share mengenai tes wawancara. Itu sebenarnya banyak metodenya, ada metode STAR, ada FACT dan lain-lain. Tapi untuk mendalamnya hari ini saya share-nya tentang metode STAR. Apa sih metode wawancara STAR itu? Jadi wawancara STAR itu metode untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang mendeskripsikan pekerjaan apa saja yang sudah dilakukan oleh calon pegawai di masa lampau. Jadi lebih tepatnya itu bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi-situasi tertentu dalam suatu pekerjaan. Jadi di sini metode ini akan menanyakan masalah pengalaman organisasi, pengalaman kerja yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini sering dilontarkan karena pengalaman di masa lampau itu dapat menunjukkan apakah mereka atau calon pekerja cocok di pekerjaan tersebut. STAR itu apa sih? STAR itu singkatan dari Situation, Task, Action, and Result. Di mana situasi ini perusahaan biasanya meminta kandidat atau calon pegawainya untuk mendeskripsikan sebuah situasi di mana mereka mengalami tantangan-tantangan dalam pekerjaan. Selain berasal dari pengalaman, biasanya juga ini bisa jadi organisasi atau pekerjaan di luar pekerjaan intinya. Contoh pertanyaannya begini. Ceritakan pengalaman Anda ketika diminta memimpin sebuah proyek atau organisasi. Hampir setiap kali saya mengikuti tes wawancara ini ditanya kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri Anda. Maka jawaban yang baik itu sebutkan sebanyak mungkin dan lengkapi dengan penjelasan mengenai kelebihan yang ada pada diri Anda, serta berikan contoh nyata kelebihan Anda. Hubungkan kelebihan yang Anda miliki dengan manfaat yang akan didapat dalam pekerjaan nanti. Untuk kekurangan juga disebutkan, namun jangan terlalu banyak, dan berikan bagaimana cara menutupi kekurangan yang ada pada diri Anda. Ya, jangan sampai di sini ketika ditanya apa kelebihan dan jawabnya bingung.
kelebihan saya apa ya, mikir dulu, jangan kasih jeda waktu menceritakan masalah pekerjaan, pengalaman, tetap ujung-ujungnya saya ditanya organisasi di kampus apa gitu. Kemudian saya ceritakan semua sesuai dengan urutan-urutan pertanyaannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fatra Satriawan. Mempersiapkan mental, terus habis itu materi yang akan kita bawakan ketika kita diwawancarain sesuai dengan perusahaan yang kita masuki ya, atau kita daftar. Waktu di perusahaan itu misalkan backgroundnya ke pertambangan, perusahaan pertambangan, mungkin kita sedikit kurangnya harus mengetahui latar belakang dari perusahaan tersebut, karena dengan kita mengetahui latar belakang dari perusahaan tersebut berarti kita udah ada niatan atau memiliki kemauan atau niat yang cukup untuk mau masuk ke perusahaan tersebut. Itu yang penting kita mau mencoba menggunakan bahasa Inggris atau menjawab pertanyaan dari si pewawancara tadi gitu. Jadi kita coba aja dulu walaupun misalkan masih dalam kondisi gugup atau belum bisa menggunakan grammar yang bagus gitu. Nilai jual di mata perusahaan gitu ya untuk di-hire oleh pihak perusahaan. Jadi gini, yang pertama yang pasti kita harus punya skill dulu, baik itu dalam hard skill maupun soft skillnya gitu. Karena kalau kita nggak punya dasar dalam melakukan pekerjaan, kemampuan atau keahlian, perusahaan pun akan berpikir dua kali untuk nge-hire kita walaupun sertifikat kita banyak, tapi kalau kita nggak punya kemampuan khusus atau skill yang kita benar-benar mendalami, itu perusahaan pun akan berpikir dua kali gitu. Perkenalkan dulu, nama saya Faris Berbalasmana. Namanya ada screening test, yang kedua ada psikotes. Itu psikotes gabung sama bahasa Inggris. Yang ketiga ini wawancara online. Wawancara online itu dia gabung dengan psikolog. Jadi berbeda dengan wawancara user. Kemudian yang keempat itu wawancara user. Yang terakhir baru panggilan medical. PCU. Ada smart gamma verbal, gamma numerical, kemudian ability learn. Jadi smart gamma verbal itu untuk mengukur kemampuan verbal secara umum. Jadi ada juga total pertanyaannya ada 17, terus pengerjaannya berapa menit. Kemudian game numerical mengukur kemampuan numerik secara umum juga sama, itu ada 15 pertanyaan, punya 5 menit. Kemudian ada 5 tahap. Yang pertama ada smart following instruction, terus smart labor numerical, smart labor ability to learn, smart personality, yang terakhir tes ketelitian. Oke, untuk smart following instruction ini tes ini mengukur kemampuan seseorang dalam memainkan instruksi tertulis. Tes ini terdiri 18 pertanyaan dengan waktu pengerjaan itu 10 menit. Ketika kita mau interview user itu soal kita itu direview kembali. Jadi ketika kita mau tes sebelum kita tes user, tes interview psikolog. Jadi tes kita itu nanti diulang lagi, disaksikan oleh mereka yang mengerjakan. Mungkin di situ kan terverifikasi apakah itu benar kita mengerjakan atau yang dikerjakan, karena itu bakal ketahuan track recordnya. Itu pasti kan kita kan kalau kita mau jaga sendiri kita kan pasti kan tahu sebelumnya karena kita kan pernah mengerjakan. Nah, nanti sebelum kita tes psikolog, nanti itu akan dikasih sebuah layar. Nanti di soal-soal kemarin itu akan diulang kembali gitu. Nanti bakal dilihat sama HR-nya cara kita mengerjakannya bagaimana gitu. Dari sistem ketenangan kita. Saya pesan kepada teman-teman, ya persiapkan aja semuanya diri kalian di sini sebelum menghadapi suatu tes kayak gini. Karena kalian sudah belajar di pengalaman, searching dari situ sudah kalian bisa membaca lah kira-kira, oh apa sih yang harus saya siapkan. Saya harap kalian itu semuanya mampu bersaing dengan universitas terbaik lainnya. Ya, kita sudah membuktikan gitu. Kalian harus membuktikan lebih baik daripada kita gitu. Ya oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Perkenalkan dulu, saya Rima Pandra. Untuk persentase kegagalan dari setiap tahap rekrutmen ini, kita bisa lihat proses merupakan
tahapan tertinggi untuk tingkat kegagalan dari sebuah rekrutmen di sebuah perusahaan. Administrasi ya, ini kan biasanya kita dapat dari pengalaman kita di kampus, masalah nilai, IPK, organisasi, dan lain sebagainya. Ini kita dapatkan di kampus. Tapi untuk psikotes, kita tidak bisa dapatkan di kampus karena ini merupakan kemauan kita sendiri untuk belajar, mencari sharing-sharing di YouTube segala macam untuk masalah psikotes. Untuk memanipulasi tingkat tes psikotes di beberapa perusahaan. Pertama kita cari dulu sebanyak-banyaknya tentang perusahaan yang akan kita tuju. Contoh, saya kemarin untuk tes di PT Pertamina EP, saya cari soal yang banyak tentang perusahaan tersebut, baik dari bidang usahanya, benefit dari perusahaan tersebut, inovasi dari perusahaan tersebut, leading dan lagging dari perusahaan tersebut. Intinya kita kumpulkan sebanyak mungkin informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tersebut. Kita pelajari dari informasi tadi, kita tarik kesimpulan, baru di situ kita buat karakter apa yang akan kita manipulasi untuk melewati hasil dari psikotes ini. Pokoknya intinya kalau dia tanya, kita harus jawab dengan berani. Jadi kita kasih kayak umpan balik bola gitu loh. Si kerja, ya saya masih kerja Pak, tapi kalau Bapak saya bisa masuk Tuhan Bapak, saya pastikan saya bisa resign dari perusahaan yang saya lama. Kita kasih kepastian kayak gitu. Oke, sip. Sudah sukses. IKPAP, jangan lupa nanti di tanggal 23 masih ada lagi kelas persiapan kerja subtemnya tentang post job application. Mohon maaf masih banyak kekurangan di dalam pelaksanaan, kepada Allah panitia mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami guys.